ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim ajma'in. Pertanyaan yang banyak diutarakan mengenai zikir antara kalian adalah bagaimana pada umumnya para ulama dari keempat mazhab berpendapat mengenai zikir. Apakah zikir mempunyai dasar dalam Al-Quran dan hadis? Salafi menuduh orang yang duduk berzikir bersama baik dengan keras maupun dalam hati sebagai penyimpangan dan klinik. Dapatkah zikir dilakukan dengan suara keras atau dalam hati? Beberapa salafi berkeberatan dengan zikir dengan suara keras atau gahar dan menegaskan bahwa zikir harus dilakukan dalam hati atau khafi. Sementara yang lain berpendapat sebaliknya. Dapatkah zikir dilakukan secara bersama-sama atau harus dilakukan secara individu? Beberapa salafi berkeberatan jika dilakukan secara berkelompok. Mereka menyatakan bahwa zikir harus dilakukan oleh setiap individu. Tetapi yang lain keberatan kalau dilakukan secara individu, sebab menurut mereka itu berarti antisosial dan seperti di biara atau di kuil. Dapatkah zikir dilakukan secara teratur dan frekuentif? Beberapa salafi keberatan dengan hal ini, sebab penekanan yang berlebihan terhadap zikir dapat mengganggu seseorang dari usaha mencari uang, belajar, konferensi, atau jihad. Dapatkah ada gerakan ketika zikir? Salafi menginginkan agar orang tidak bergerak ketika melakukan zikir. Mereka akan keberatan jika ada yang melakukannya. Dapatkah zikir dilakukan dalam suasana yang remang-remang? Dapatkah nama Allah diucapkan selama berzikir? Salafi menyatakan tidak. Dapatkah tasbih digunakan untuk menghitung bilangan-bilangan dalam berzikir? Beberapa salafi menuduh bahwa hal itu adalah bid'ah atau sesat. Lalu Grand Syekh Hisham menambahkan lagi, mengingat Allah Subhanahu wa taala atau zikir merupakan kewajiban terbesar dan perintah ilahi yang terus-menerus. Zikir adalah tindakan seorang hamba yang paling sempurna dan ditekankan ratusan kali di dalam Al-Quran. Itu merupakan praktek penyembahan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, senjata yang paling ampuh untuk mengatasi musuh, dan perbuatan yang patut mendapat ganjaran. Zikir merupakan bendera Islam, penyemir hati, inti dari ilmu tentang iman, imunisasi terhadap kemunafikan, ibadah terpenting dan kunci dari segala kesuksesan. Tidak ada batasan yang menyangkut metode atau frekuensi atau waktu untuk berzikir atau apapun mengenainya. Beberapa batasan dalam metode berzikir menyinggung kewajiban khusus tertentu yang tidak dibicarakan di sini. Misalnya dalam sholat yang telah ditentukan. Syariah sangat jelas dan setiap orang telah mengetahui kewajiban ini. Rasulullah SAW bersabda, penghuni surga hanya akan menyesali satu hal, yaitu tidak cukup mengingat Allah atau berzikir ketika hidup di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, perbanyaklah zikir. Dia berfirman bahwa hambanya adalah mereka yang mengingat Tuhannya dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Dengan kata lain, mereka yang mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat, baik siang maupun malam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda bagi orang yang mengerti. Mereka yang mengingat dan mengucapkan dan juga menyebut Allah di dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Aisyah radhiyallahu anha berkata, sebagaimana yang diceritakan oleh Muslim, bahwa Rasulullah SAW mengingat Allah Subhanahu wa taala setiap saat, baik siang maupun malam. Rasulullah SAW bersabda, jika hati kalian selalu dalam keadaan mengingat Allah Subhanahu wa taala,
para malaikat akan mendatangi kalian sampai ke titik di mana mereka akan berdiri memberi salam, sampai di mana mereka akan memberi salam kepada kalian di tengah perjalanannya. Riwayat Muslim. Imam Nawawi mengomentari hadis ini dengan mengatakan, panorama semacam ini akan terlihat pada orang yang terus-menerus melakukan meditasi atau muraqabah atau refleksi atau fikir dan antisipasi atau iqbal terhadap alam berikutnya. Hadis riwayat Nawawi Syariah Sahih wal Muslim. Mu'adz bin Jabal berkata bahwa Rasulullah SAW juga bersabda, para penghuni surga tidak akan menyesal kecuali satu hal, waktu yang telah dilewati mereka tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Baihaqi dalam Syu'ab al-Imam dan oleh Tabrani Haytami dalam Majma' Az-Zawajir berkata bahwa semua naratornya dapat dipercaya atau thiqat, sementara Sayyuti dalam Jami' al-Shaghir menyatakan bahwa hadis itu hasan atau baik. Allah Subhanahu wa taala menempatkan zikir mempunyai nilai yang lebih daripada sholat dengan menjadikan sholat sebagai cara atau alat dan zikir sebagai suara sebagai sasarannya. Allah Subhanahu wa taala menempatkan zikir mempunyai nilai yang lebih daripada sholat dengan menjadikan sholat sebagai cara atau alat dan zikir sebagai sasarannya. Dia berfirman, perhatikanlah, sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar, tetapi sesungguhnya mengingat Allah Subhanahu wa taala lebih besar manfaatnya dan lebih penting. Beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dan mengingat nama Tuhannya dan mengerjakan sholat. Maka dirikanlah sholat untuk mengingatku. Qadi Abu Bakar bin Al-Arabi menerangkan bahwa tidak ada amal yang sah tanpa mengingat Allah Subhanahu wa taala atau dengan zikir. Siapapun yang tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya ketika memberi sedekah atau berpuasa, contohnya berarti amalnya tidak lengkap. Oleh sebab itu, mengingat Allah Subhanahu wa taala bisa dipandang sebagai amal yang paling baik. Dalam kurung diriwayatkan oleh Ibnu Hajar dalam Fath al-Bari. Zikir adalah sesuatu yang sangat penting. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bumi dan segala isinya dikutuk kecuali mereka yang melakukan zikir, guru-guru dan semua muridnya. Dalam kurung hadis Tirmizi menyatakan hadis ini hasan atau baik. Begitu pula Ibnu Majah, Baihaqi dan lainnya. Sayyuti menyebutkannya dalam Al-Jami' As-Shaghir dari pernyataan Al-Bazar yang serupa dengan narasi Ibnu Mas'ud, dan beliau mengatakan sahih atau benar. Tabrani juga menyatakannya dalam Al-Awsat dari Abu Al-Darda. Jadi ini maksudnya hadis ini bahwa Kanjeng Nabi itu bersabda yang kalau bahasa Arabnya adunya ma'unatun, dunia itu dilaknat. Dan Glensyah mengatakan di sini zikir adalah sesuatu yang sangat penting. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, bumi dan segala isinya dikutuk. Artinya segala sesuatunya itu tidak memiliki nilai dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala atau bisa mendatangkan fitnah atau kutukan kecuali mereka yang melakukan zikir. Jadi kalau kita, bagaimana cara kita supaya terhindar dari kutukan ilahiyah, yaitu dengan cara berzikir. Atau kalau kita tidak mampu melakukan zikir-zikir yang banyak istiqomah, maka kita berkumpul dengan para guru-guru, orang-orang yang mengajarkan kita zikir, atau para murid-murid mereka yang mengikuti gurunya untuk melakukan zikir. Ini akan menghindarkan kita dari kutukan ilahiyah. Kalau di dunia kita mendapat kutukan, di amal hisab kita pasti juga akan menemukan kutukan.
Semoga kita terhindar dari semua kutukan. Amin. Dengan menyebut kata bumi dan segala isinya, Rasulullah SAW merujuk pada semua yang menyatakan status atau eksistensinya terpisah dengan Allah Subhanahu wa taala, bukannya menyatu dengannya. Kenyataannya seluruh makhluk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam semua ciptaannya bertasbih kepadanya. Dan tasbih adalah salah satu jenis zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Nabi Yunus alaihi salam. Ketika seekor paus menelannya, jika dia bukan termasuk orang-orang yang bertasbih kepadaku atau musabihin, dia akan tinggal dalam perut paus itu hingga hari pembalasan. Hadis Rasulullah SAW yang baru saja disebutkan juga menekankan pentingnya mengikuti seorang guru yang mempunyai pengetahuan, karena tidak ada yang bisa mencegah datangnya kutukan selain berkah. Inilah yang dimaksud oleh Abu Yazid Al-Bistami Qadsarusrahu ketika beliau berkata, siapapun yang tidak memiliki syekh, syekhnya adalah setan. Hal ini diperkuat dengan dua hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Barkah berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jadilah orang yang terpelajar atau alim, atau murid, atau muta'alim, atau pendengar, atau mustami'a, atau seorang amatir, atau muhib, atau pecinta, tetapi jangan menjadi orang kelima, karena kalian akan binasa. Dalam kurung Al-Haytami berkata dalam Majma' Al-Azwaid, Tabrani menyatakan dalam Al-Mujam Al-Sakhir, Al-Mujam Al-Aswad Awsat, dan Al-Mujam Al-Khabir, juga Al-Bazar dalam Musnadna, dan semua naratornya dianggap dapat dipercaya. Hal itu juga dinyatakan oleh Abu Nuaim dalam Haibait Al-Auliya dan Al-Khatib dalam Tariq Baghdad. Sakhawi berkata, Ibnu Abdul Al-Bar berkata, orang kelima adalah orang yang memperlihatkan permusuhan kepada para ulama dan meremehkan mereka. Dan siapapun yang tidak mencintai mereka, menunjukkan penghinaan kepada mereka, atau dalam tahap ingin menghina mereka, dan di sana terletak kehancuran. Dalam kurung Sakhawi Al-Masajid Al-Maqasid Al-Hasanah. Lihat buku Ibnu Abdul Al-Bar yang berjudul Jami' Bayan Al-Ibnu Wafadu. Rasulullah SAW bersabda, Al-Barakah wa akabirikum, berkah bersama yang lebih tua. Dalam kurung riwayat Ibnu Hibban dalam sahihnya Al-Hakim yang menyatakan bahwa hadis itu sahih, dan Ibnu Daqiq Al-Aid juga memperkuatnya. Riwayat lain menyatakan, ketika yang muda mengajar yang tua, maka berkah telah dicabut. Lihat dalam kurung, lihat buku Sakhawi Al-Maqasid Al-Hasanah. Orang yang melaksanakan zikir memiliki peringkat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dengan konsentrasi telah disebutkan dalam Al-Qur'an. Efek terhadap hatinya juga telah dijelaskan dalam Al-Qur'an. Di dalam rumah yang Allah Subhanahu wa taala telah izinkan supaya dimuliakan dan untuk mengingat namanya, di rumah itu dia dipujikan siang dan malam oleh orang-orang yang perniagaan dan jual beli tidak dapat mengalihkan perhatiannya dari mengingat nama Tuhannya. Al-Quran dalam kurung 24.236-37. Mereka yang beriman dan hati mereka tentram karena mengingat Allah. Ingatlah, sesungguhnya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Dalam kurung Al-Quran 13.228. Selama peristiwa Isra dan Mi'raj, Rasulullah SAW diangkat hingga ke titik di mana beliau mendengar guratan pena.
yang menunjukkan tulisan takdir ilahi. Beliau melihat seseorang yang lenyap ke dalam cahaya singgasana Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bertanya, siapa ini? Orang ini seorang malaikat. Dia berkata kepadanya, bukan. Rasulullah SAW bertanya lagi, apakah ini seorang nabi? Jawabannya yang didapat juga bukan. Kalau begitu siapa dia? Jawabannya adalah, ini adalah orang yang lidahnya basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala seketika di dunia. Hatinya terikat kepada masjid dan dia tidak pernah mencela ayah dan ibunya. Dalam kurung, Syekh Muhammad Al-Alawi Al-Maliki menyatakannya dalam kumpulan teksnya yang berjudul Al-Anwar Al-Bahiyah Min Isra wal Mi'raj Khair Al-Bariyah, yang berisi narasi lisan mengenai topik tersebut. Dalam hadis lain dilaporkan, seorang pria mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah SAW, hukum dan persyaratan dalam Islam terlalu banyak buatku. Katakanlah sesuatu yang dapat aku jaga selalu, yakni khususnya sebagai ganti dari banyaknya aturan dan persyaratan yang harus dilaksanakan secara umum atau dalam hukum syariah. Dengan membaca hal itu, pria tersebut berkata bahwa terlalu banyak persyaratan yang harus dipenuhi. Orang harus mengerti bahwa dia tidak yakin kalau dia dapat menjaga semuanya. Dia menginginkan sesuatu yang dia yakin dapat dijaganya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku menasihatimu untuk melakukan sesuatu hal, yaitu jagalah lidahmu agar selalu basah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kurung, hadis Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban menyatakan bahwa hadis ini baik atau hasan. Dalam Islam telah dikenal bahwa pekerjaan terbaik di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah berjihad. Tetapi Rasulullah SAW tetap menempatkan zikir di atas jihad dalam hadis yang autentik berikut ini. Abu Al-Darda meriwayatkan, suatu ketika Rasulullah SAW bertanya kepada sahabatnya, sudahkah aku terangkan kepada kalian tentang amal yang paling baik, pekerjaan terbaik di mata Tuhanmu, yang akan mengangkat status kalian di hari kemudian dan membawa lebih banyak kebajikan daripada membelanjakan emas dan perak sebagai pelayanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau ikut serta dalam jihad dan membunuh atau terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Ia adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kurung, hadis diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta, juga musnadnya Ahmad, sunannya Tirmidzi, Ibnu Majah, dan mustadraknya Hakim Al-Baihaqi. Hakim yang lain menyatakan hadis itu sahih. Abu Sa'id berkata, Rasulullah SAW ditanya, siapakah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang mempunyai peringkat terbaik di hadapannya pada hari kebangkitan? Beliau SAW menjawab, orang yang paling banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku berkata, wahai Rasulullah SAW, bagaimana dengan seseorang yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Beliau SAW menjawab, bahkan jika dia menghajar orang-orang kafir dan musyrikin dengan pedangnya hingga patah dan menjadi merah dengan darah mereka, sesungguhnya mereka yang berzikir lebih baik peringkatnya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi, dan Baihaqi. Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah SAW sering berkata, segala sesuatu mempunyai semir atau pengkilap, dan semir untuk hati adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada yang lebih diperhitungkan untuk menyelamatkan diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala selain zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau SAW pernah ditanya, apakah hari ini juga tidak diterapkan untuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala? Dan beliau SAW menjawab, bahkan tidak untuk seorang yang harus menghujani pedangnya hingga patah. Hadis riwayat Baihaqi meriwayatkannya dalam kitab Al-Dawad Al-Khabir, begitu juga dalam Syu'ab Al-Iman, juga Al-Mudhiri dalam Targhib
dan Tabrizi menyebutkannya dalam Miskat al-Masabih pada bagian terakhir buku doa. Arti mengingat Allah Subhanahu wa taala atau zikir. Kata zikir mempunyai banyak arti. Kata itu bisa merujuk kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan pembacaannya, atau sholat, atau belajar dan mengajar. Penulis fikih Al-Sunnah berkata dalam bab mengenai zikir bahwa Sa'id bin Jubair berkata, seseorang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala pada kenyataannya juga sedang mengingat Allah Subhanahu wa taala atau zikir. Beberapa ulama dari periode awal mengaitkannya dengan suatu bentuk ibadah yang lebih spesifik. Atau berkata bahwa majelis zikir adalah perkumpulan di mana di dalamnya dibicarakan hal-hal yang baik dan yang terlarang. Sebagai contoh, jual beli, sholat, puasa, pernikahan, perceraian, dan haji. Qurtubi berkata, majelis zikir adalah suatu perkumpulan untuk ilmu pengetahuan dan nasihat di mana firman Allah Subhanahu wa taala, sunnah Rasulullah SAW, nasihat para pendahulu yang soleh dan ucapan para ulama yang baik dipelajari dan dipraktekkan tanpa ada penambahan atau inovasi atau bid'ah, serta tanpa motif terselubung dan keserakahan. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dapat dilakukan dengan lidah, mengikuti salah satu formula yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau suatu formula yang lain, atau mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam hati, atau kedua-duanya melalui hati dan lidah. Tulisan berikut berhubungan dengan dua arti yang terakhir, bahwa menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan dalam ayat, orang-orang yang beriman adalah mereka yang ketika disebut nama Allah hati mereka bergetar. Dalam kurung Al-Quran dalam kurung 8.2. Dan sabda Rasulullah SAW, zikir terbaik adalah la ilaha illallah, dalam kurung dari Jubair kepada Tirmidzi dan Ibnu Majah. Rasulullah SAW tidak berkata zikir terbaik adalah dengan memberi ceramah atau memberi nasihat atau mengumpulkan dana. Berikutnya yang menerangkan tentang zikir yang dilakukan dalam hati sebagaimana ditegaskan dengan ayat, laki-laki dan wanita yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang banyak. Al-Quran dalam kurung 33.235. Rasulullah SAW memuji dan menerangkan ayat itu dengan ucapan, yang berhati tunggal adalah yang paling utama. Riwayat Muslim. Ketika beliau ditanya, ya Rasulullah SAW, siapakah yang dimaksud dengan yang berhati tunggal? Beliau SAW menjawab, laki-laki dan perempuan yang mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah yang banyak. Lebih lanjut, Rasulullah SAW mengklarifikasi peran hati dalam mengingat Allah Subhanahu wa taala ketika beliau berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pergilah dengan kedua sandalku ini, dan siapapun yang kau temui di balik dinding ini yang menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan dalam hatinya, berikanlah kabar gembira bahwa dia akan masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Zikir kadang-kadang bisa berarti mengingat secara internal dan menyebutkan secara eksternal. Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat, ingatlah aku maka aku akan mengingatmu. Al-Quran 2.2152. Ketika diterangkan dengan jelas dalam hadis qudsi, mereka yang mengingatku dalam hatinya, aku mengingatnya dalam hatiku. Dan mereka yang mengingatku dalam suatu majelis atau berzikir menyebut namaku, aku mengingat mereka dengan menyebut mereka dalam suatu majelis yang lebih baik dari majelis mereka. Hadis yang sangat penting ini akan dijelaskan oleh lebih jauh di bawah ini. Hadis yang sangat penting ini akan dijelaskan lebih jauh di bawah ini. Cukuplah dikatakan bahwa secara umum ada tiga tipe zikir, yaitu yang dilakukan dalam hati, yang diucapkan dengan lidah, dan melakukan keduanya secara bersama-sama.
Ibnu Hajar menerangkan bahwa menurut cerita Abu Al-Darda mengenai kelebihan zikir atas jihad, yang dimaksud zikir di sini adalah zikir yang disertai dengan kesadaran akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga misalnya seseorang dapat menjadi lebih baik daripada mereka yang memerangi orang kafir tanpa ingatan semacam itu. Dalam hadis lain yang diceritakan oleh Bukhari, Rasulullah SAW bersabda bahwa mereka yang melakukan zikir hidup, sedangkan yang tidak melakukan zikir bagaikan mayat. Beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Masalu alladzi yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkuru rabbahu matsahi al-hayy wa al-mayyit." Dalam kurung kitab Dawat bab 66 tentang keutamaan zikir Allah. Ibnu Hajar mengomentari, yang dimaksud dengan zikir di sini adalah ucapan atas ekspresi yang telah dianjurkan bagi kita dan diucapkan dengan jumlah yang melimpah, seperti halnya amal soleh yang abadi, al-baqiyat, al-saliyat. Mereka adalah subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, dan semua yang berhubungan dengannya seperti haqala, la haula wala quwata illa billah, basmalah, bismillahirrahmanirrahim, hasballah, hasbunallah wa ni'mal wakil, istighfar, dan lainnya seperti doa memohon kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Zikir Allah Subhanahu wa taala juga diterapkan sebagai ketekunan dalam menjalankan kewajiban atau segala tindakan beribadah, seperti membaca Al-Quran, membaca hadis, mempelajari ilmu-ilmu Islam, al-ilm, dan sholat-sholat sunnah. Zikir dapat dilakukan dengan lidah, di mana orang yang membacanya akan mendapat pahala. Tidak perlu baginya untuk mengerti dan menghayati artinya dalam syarat dia tidak mempunyai maksud lain dengan mengucapkannya. Dan jika sebagai tambahan terhadap pengucapannya itu juga dilakukan zikir dalam hati, maka zikirnya menjadi lebih lengkap. Dan jika ditambah dengan penghayatan terhadap makna yang terkandung di dalamnya, zikirnya menjadi lebih lengkap lagi. Dan jika semua ini dilakukan dalam rangkaian ibadah, baik dalam sholat, jihad, atau yang lain, akan lebih lengkap lagi. Dan jika seseorang menyempurnakan perhatiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan memurnikan ketulusannya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah kesempurnaan terjauh. Fakir Al-Din Al-Razi berkata bahwa apa yang dimaksud dengan zikir dengan lidah adalah ekspresi terhadap tindakan penyembahan atau tasbih, pujian atau tahmid, dan memuliakan atau tamjid. Sementara zikir dalam hati terdiri atas refleksi terhadap bukti dan tulisan yang menunjukkan intisari Allah Subhanahu wa taala dan atributnya pada kewajiban yang di dalamnya, termasuk hal-hal yang diperbolehkan dan dilarang, sehingga seseorang dapat menguji aturan yang berkaitan dengannya dan pada rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan zikir anggota badan mencakup pada tindakan kepatuhan yang dilakukannya. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menyebut sholat dengan zikir. Ketika dia berfirman, ketika panggilan atau azan itu melaksanakan sholat, untuk melaksanakan sholat Jumat telah dikumandangkan, segeralah kalian mengingat Allah atau zikir. Al-Quran dalam kurung 62.29 dilaporkan juga oleh beberapa orang yang mempunyai pengetahuan tentang Allah Subhanahu wa taala bahwa zikir mempunyai 7 aspek. Zikir mata yang mencakup tangisan atau buka, zikir telinga yang mencakup pendengaran atau isghar, zikir lidah yang mencakup pemujian atau sana, zikir tangan yang mencakup pemberian atau ato, zikir tubuh yang mencakup loyalitas atau wafa, zikir hati yang mencakup ketakutan dan harapan atau khauf wa raja, zikir ruh yang mencakup ungkapan pasrah dan penyerahan diri, ta'lim wa ridha. Dalam kurung
Ibnu Hajar dalam Fath Al-Bari. Insyaallah kita akan lanjutkan lagi pembicaraan ini pada waktu yang lain, karena masih terlalu panjang dan kita semua ngantuk. Wa taufiq bi hurmatil habib bi hurmatil suratul Fatihah. Al-Fatihah.